Di tengah cuaca yang sangat panas walau belum memasuki musim panas, Usami ngajak Rintaro ke ruang guru untuk meminta remote AC. Sebelum sampai di sana, Usami yang tadinya lemes karena gabut tiba-tiba aja bersemangat pas keinget bulan ini festival olahraga akan diadakan. Omae ra 2人はスポーツ大会参加できないぞ. Loh ya, baru aja seneng, dilalahnya Usami lupa dia sama Rintaro tuh duo baka ningen di sekolah Chidori. Dengan kata lain, gurunya ini ragu keduanya bisa terlepas dari kutukan nilai merah. Ya, fix no hope for you, Usami-kun. Supaya bisa termotivasi, Pasukada diminta memberikan sebuah hadiah jika mereka berhasil lulus ujian. Biarpun gaji guru honorer SMA di Jepang puluhan kali lipat dibanding di Wakanda, tapi Pasukada hanya menjanjikan akan raktir es krim untuk mereka. Lalu, setibanya di kelas lagi, nampak Usami yang panik edian, mengingat kapasitas otaknya aja cuma bisa konsen selama 10 menitan. Saku yang dipaksa untuk mengajari mereka langsung menolaknya, karena tahun lalu aja dia udah ngajarin habis-habisan, tapi keduanya masih aja dapat nilai merah. Di lain sisi, meski Ayato ingin mengajari, tapi sayang dia sendiri juga kesulitan di beberapa materi. Lalu, perselisihan Usami dan Saku semakin menjadi hingga membuat situasi di antara mereka kian memanas. Di tengah itu, Rintaro dihubungi oleh sang ibu yang memintanya untuk ngajak Waguri ke toko karena lagi ada diskon. Melihat pesan itu, Rintaro jadi keinget Waguri yang udah lama nggak datang ke toko. Tapi hal itu wajar aja karena biarpun dia seorang nona muda, Waguri pastinya tidak bisa asal-asalan menghamburkan uangnya. Setelah menyampaikan pesan itu ke Waguri, Rintaro terus menunggu dan terus menunggu hingga sore hari. Dirinya baru ingat mungkin aja di Kikyo ada larangan menggunakan HP di sekolah. Gak berselang lama untungnya Waguri membalas, tapi sayangnya dia harus menolak karena ada kesibukan. Setibanya mereka di perpustakaan, Rintaro sadar si Usami cuma gengsi minta bantuan Saku yang lagi ada di perpus sekolah. Laganya sih dia udah semangat banget nih ya, tapi dalam hitungan menit, Usami langsung suren saking gak pahamnya. Setelah itu Usami diminta untuk membuang rasa gengsinya tadi dan meminta bantuan pada Saku saja. Dan ya, meski sejak tadi Usami selalu menyindir Saku, tapi nyatanya dia hanya merasa gak enak karena tahun lalu udah diajari, tapi masih aja gagal. Rintaro lalu mengingatkan bahwa mereka akan ditraktir Pasukada dan makan bersama Saku dan juga Ayato. Selain itu, Usami juga diberitahu bahwa Saku pasti juga sama-sama tidak sabar menantikan festival olahraga. Omae, hontou ni Rintaro? Setelah menyadari kesalahannya, Usami berniat menemuinya untuk meminta maaf, sekalian minta diajarin lagi. Seperginya Usami dari sana, nampak dua gadis yang tengah kebingungan karena nggak menemukan tempat duduk yang kosong. Melihat hal itu, Rintaro yang dasarnya emang baik mutusin buat pergi dan membiarkan mereka berdua duduk di tempatnya. Gak lama kemudian, tadi sengaja Rintaro mendengar suara seorang gadis yang menyebut nama Kaoruko. Setelah mendekatinya, ternyata Waguri juga ada di sana bersama temannya. Melihat hal itu, Rintaro jadi tahu kesibukan yang dimaksud olehnya tadi.
ねえ、これもしかして木村先生？隣のはキリン？今朝見た猫だよ。Berkat hal kebetulan ini, Rintaro sedikitnya mulai paham beberapa hal tentang Waguri. Mulai dari dia yang suka coret-coret di buku, gambarnya yang kurang bagus, hingga Waguri yang ternyata tidak menggunakan bahasa formal ke temennya. 息抜きもしたくなるよね。薫子は絶対学年上位に入らないといけないんだもん。でもそれは私が自分から頑張りたいって言ったことだから。いうかあの子全然帰ってこないね。どこまで行ったんだろう。Sekeluarnya Rintaro, ia yang sempat mendengar ucapan teman Waguri tadi membuatnya jadi sangat insecure terhadap dirinya sendiri. Gimana enggak, sementara Waguri adalah murid terpintar di Kikyo, Rintaro malah yang terbawah di Chidori. Setelah mutusin buat berbaring di bangku sembari mengingat betapa antusiasnya Usami tadi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang yang datang. Rintaro-kun, ここでお昼寝ですか? 和栗さん。やっぱり凛太郎くんだったんだ。 Waguri mengaku tadi sempat melihat Rintaro dan karena kebetulan lagi lapar, makanya dia mutusin buat keluar sekalian menemuinya. Waguri lalu menyayangkan diri yang gak bisa datang ke toko walaupun sedang diskon. Bukan tanpa alasan, diketahui dia sedang sangat sibuk dan berniat menabung dari kerja sambilannya hingga bulan depan nanti. お嬢様なのにバイト？何ですかそのイメージ。 Waguri yang baru tahu Rintaro menganggapnya sebagai nona muda, diluruskan bahwa dirinya itu sebenarnya adalah murid beasiswa. Itulah kenapa dia nggak boleh sampai menurunkan nilainya. これでも1位を保ち続けてるんですよ。授業中は寝ないようにひたすら手をつねってます。 Adapun alasannya mengambil jalur beasiswa nggak lain karena Waguri berasal dari keluarga biasa. Selain itu, Waguri juga ngasih tahu dulu dirinya lah yang memaksa ayahnya agar diperbolehkan bersekolah di sekolah elit tersebut. Karena hal itu jugalah ia jadi harus berusaha sekuat tenaga dan jangan sampai mengecewakan orang tuanya. 私のプライドです。 Mendengar semua itu, Rintaro jadi merasa bersalah karena telah berprasangka sosok Waguri sebagai nona muda. Setelah itu, Rintaro memberanikan diri untuk meminta bantuan padanya. 勉強教えてくれませんか？俺今度の中間で赤点取ったらやばくて。でも今回だけは取りたくないんです。諦めることにもう慣れたくね。 Baru aja meminta diajari saat waktu luang, Rintaro jadi nggak enak karena keinget Waguri sendiri hampir nggak ada waktu luang sama sekali. Tapi di saat itu juga Waguri memberikan onigirinya sembari berjanji akan menghubunginya sesegera mungkin. 一緒に頑張りましょう。はい。 Sebelum Waguri kembali karena merasa temennya yang satu lagi udah balik dari Indo April, seorang gadis nampak terhenti dan kesal ketika mendengar bestinya yang tengah mengobrol dengan seorang pria. カオルコ、その人誰? Apakah dia my istri? Subaru Hoshina, itulah nama gadis berambut perak ini. Karena warna rambutnya itu, Rintaro pun kaget dan menduga gadis itu adalah seorang blasteran. Begitu mengetahui Rintaro adalah murid Chidori, seketika itu pula Subaru langsung menghampirinya. なら、もう二度とカオルコに関わらないでくれるかしら。近づけたくないのよ、千鳥なんて。 Meski terkesan kasar, tapi sebenarnya Subaru hanya ingin melindungi bestinya. Bersamaan dengan itu, situasi semakin gawat ketika Usami and the Gang datang dan mempertanyakan urusan mereka. Usami yakin Rintaro takkan mungkin mendekati anak Kikyo dulu. Di tengah Subaru yang terus melontarkan kata-kata pedas, Usami nampak mendekati Waguri karena sempat melihatnya di suatu tempat. Gak cuma Usami yang terkejut, bahkan Subaru juga kaget karena Rintaro yang seolah melindungi Waguri. Mau bagaimanapun, Subaru yang masih gak percaya padanya mutusin buat pergi dari sana. Tapi di saat itulah Saku menyindir Subaru yang enggak menjawab pertanyaan Usami tadi, juga mengatai murid Kikyo yang ternyata tidak sepintar yang ia kira.
Di Sasaku yang juga menyinggung soal rambut peraknya, seketika itu pula Subaru jadi ngedown dibuatnya. Dan tepat ketika Waguri yang ingin membela bestinya, tiba-tiba... その髪色何？桔梗ってそういうのいいんだ。お気楽なもんだね、お嬢様って。おい、言い過ぎだ、夏沢。普段のお前はそんなダセえこと言うやつじゃねえだろ。覚えてるだろ、その子。千鳥の校門で待ってた子だよ。たまたま図書館で見かけたから怖がらせたこと謝ってたんだ。俺から話しかけた。だから一緒にいたんだよ。この二人からじゃない。 Mendengar hal itu, Ayato mengingatkan Usami tentang kelakuan kasarnya. Setelah menghampiri Waguri untuk meminta maaf, Subaru pun terkejut karena tak menyangka murid Chidori akan meminta maaf seperti itu. 私の方こそごめんなさい。あの騒ぎの元凶は私です。千鳥の皆さんを不快にさせたこと、ずっと謝りたかった。ごめんなさい。 Sama halnya dengan Subaru tadi, Usami dan kawan-kawan juga tak menyangka seorang murid Kikyo akan meminta maaf pada mereka. Di saat Subaru yang juga diminta untuk meminta maaf, sayangnya dia masih keras kepala dan malah melenggang pergi dari sana. 先に行ってる。スバル、すみません。私もここで失礼します。どうするよ、あの小さい方も猫かぶってたら。俺人間不信になる。 Seperginya mereka berdua, Usami langsung meledek Saku yang tidak meminta maaf sepertinya. Biarpun begitu, mereka tahu tindakan Saku tadi demi mereka juga. Kemudian kita pun diperlihatkan Subaru yang ditegur Waguri karena telah berlaku tidak baik. Diketahui Subaru sangatlah membenci para pria dan bahkan merasa mereka semua tuh sama aja. Di tengah dirinya yang terus mengatai Usami dan kawan-kawan, tiba-tiba aja ia teringat dengan pembelaan Rintaro tadi dan mencoba bertanya pada Waguri orang seperti apakah Rintaro itu. ごく優しい人だったよ。他の人たちも悪い人じゃないと思う。スバル、飲食禁止だよ、ここ。もう遅い。 Singkat waktu, di tengah Rintaro yang kepusingan sama latihan soalnya yang terus-terusan gagal, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Waguri yang menelponnya. Setelah sama-sama meminta maaf atas kelakuan teman mereka masing-masing, Waguri juga meminta maaf karena telah membuat Rintaro berbohong ke teman-temannya. かばわれた身でこういうのはと思うんですけど、かっこよかったです、リンタロウくん。かっこ。 Baru aja berbunga-bunga, sayangnya mentalnya kembali down ketika Waguri yang meminta maaf karena tidak menggunakan bahasa formal. Setelah ditanya alasannya yang selalu saja menggunakan bahasa formal padanya, dengan canggung Waguri menjawab dirinya hanyalah seorang pelanggan di tokonya. Jelas Rintaro merasa kecewa dong ya, karena mengira hanya dirinya yang beranggapan mereka berdua udah cukup dekat. Setelah keduanya janjian ketemu pada hari Sabtu di stasiun Asagi untuk belajar bareng, Waguri yang hendak menutup teleponnya langsung terhenti begitu Rintaro yang ingin mengatakan sesuatu. 次からはいいので。敬語。次からはつけなくていいから。それだけ。いいの？うん。わかった。 次からは外すね。じゃあ、おやすみなさい。 Setelah panggilan berakhir, nampak Rintaro yang tak bisa membayangkan seperti apa ekspresi Waguri saat ini. Dirinya bahkan merasa kata-katanya ke Waguri tadi sangatlah memalukan. Dan scene berikutnya akan membuat para jomblo, termasuk Wam 2 dong ya, semakin mojok dan curhat ke tembok. Karena ternyata... 緊張した。 にやけてたのバレてないかな。熱。 Sementara itu di saat yang bersamaan Subaru nampak tengah memandangi foto dirinya dan juga Waguri yang ternyata telah berteman sejak masih bocil. Gak kerasa udah hari Sabtu aja. Rintaro yang sebelumnya janjian ketemuan di stasiun Asagi pada hari ini nampak bangun kepagian dan memulai hari dengan menatap chatnya sama Waguri. 今日は和栗さんと勉強会の日。
Setelah itu di kereta, nampak Rintaro yang masih jadi bahan perhatian beberapa penumpang karena tingginya. Meski terlihat tenang, tapi nyatanya dalam hati Rintaro sangat gugup karena dia akan bertemu Waguri di hari libur. Ia juga merasa walau pemandangannya sama seperti biasa, tapi entah kenapa hari ini pemandangan kota terasa asing baginya. Setibanya di stasiun Asagi, Rintaro sempat melihat jam dan merasa diri terlalu kepagian. Tapi ternyata 私が早く来すぎただけです。今敬語だった。なんかちょっと緊張するね。そうですね。あ、凛太郎くんも敬語だ。アグリスさんってこんな可愛かったっけ？ Sesampainya mereka di kafe resto, makanan pun dipesan dan langsung dimakan ketika udah jadi. Melihat ekspresi my waifu, Rintaro jadi keinget si Waguri emang doyan makan dan selalu terlihat bahagia saat sedang ngunyah. Selesai makan, waktunya sesi belajar dimulai. Mapel pertama ialah matematika. Dilanjut dengan membuat para jomblo seperti saya iri karena tingkah mereka berdua. 早速だけど。どこ？ごめん、近づきすぎた。大丈夫。 ya, kapan ya? Di tengah kecanggungan dan salah tingkah mereka, baik itu Waguri yang mengajari ataupun Rintaro yang berusaha mendengarkan, keduanya sama-sama tidak fokus saking gugupnya. 心臓の音がうるさい。 Beberapa saat kemudian Waguri menanyakan alasan Rintaro yang tak ingin dapat nilai merah kali ini. Neng, secara teknis nih ya, emang gak ada orang yang pengen dapat nilai merah kok. Tapi ya si Rintaro ngasih tahu tentang dirinya yang gak sabar ikut festival olahraga bareng temen-temennya. Mengira Waguri akan menganggap alasan itu gak penting, tapi ternyata Waguri merasa itu sangatlah indah. Sayang di tengah Rintaro yang lagi minum, ucapan Waguri membuatnya tersedak seketika. それにしても凛太郎くんって友達大好きなんだね。大丈夫？まあ好きかっつったらそうかもだけど。私も友達大好き。 Saking bahagianya mendengar ucapan Waguri tadi. Setelah belajar seharian, Waguri memberikan sebuah buku berisikan rangkuman materi yang tidak dipahami Rintaro serta latihan soal juga penjelasan agar mudah dipahami. Waduh, ini sih bukan pacar idaman lagi ya. Ini sih udah beneran istri idaman anjir. スポーツ大会みんなと楽しんでほしいから、そしたらたくさん話を聞かせて。 Kereta yang bakal datang sebentar lagi membuat Waguri pamitan pulang duluan. Nah, di saat Rintaro yang juga mau pulang dan belajar lebih keras biar gak dapat nilai merah, tiba-tiba... 少し話があるんだけど、お時間いいかしら。 Meskipun tadi Subaru sempat mengatakan ingin membicarakan sesuatu, tapi sampai beberapa menit berlalu, waifu kedua WAM2 di anime ini tak kunjung berkata sepatah kata pun. Sampai akhirnya ketika Rintaro ingin meminum kopinya, barulah dia menanyakan sesuatu. ねえ、あなたはカオルコの恋人なの？ありがとうございます。 Kesannya sih emang dingin, tapi gadis ini cukup perhatian. Terkhususnya pada pembahasan mereka tentang Waguri. Di mana setelah keduanya saling berkenalan, Rintaro jadi keinget saat Waguri yang ditarik teman-temannya waktu itu. 確かにいなくてよかった。いたらもっとブチギレられてたかも。 Kemudian Rintaro diminta menjawab pertanyaannya tadi. Tentu bukan dong ya, orang Waguri itu my istri. Mengetahui mereka baru kenal belakangan waktu, dirinya merasa itu akan mempermudah permintaannya. もうカオルコには会わないでほしい。 Bukan tanpa alasan, Subaru sebenarnya telah menilai bahwa Rintaro bukanlah orang jahat. Tapi kenyataan bahwa dirinya adalah murid Chidori lah yang jadi masalah utamanya. Di mana Subaru takut jika pihak sekolah mengetahui kedekatan mereka berdua.
Dia juga menjelaskan bahwa kebencian pihak sekolah jauh lebih tinggi daripada murid-muridnya sendiri. Apabila mereka sampai tahu kedekatan Rintaro dan juga Waguri, entah apa yang akan terjadi pada bestinya itu. Singkat waktu, setelah Rintaro menanyakan alasan Subaru yang sampai seperti itu demi Waguri, nampak seorang bocil yang jatuh dan langsung ditolong olehnya. Dan di saat itulah pendapat si bocil yang terkesan dengan warna rambut peraknya membuatnya teringat dengan kenangan masa kecil dan dijelaskannya lah pada Rintaro. Di mana sewaktu bocil dulu, dia seringkali dibully oleh anak-anak lain karena warna rambutnya. Dan Waguri adalah satu-satunya orang yang menolongnya saat itu. 小さい頃、この髪のせいで男子にいじめられても、そんな私を唯一助けてくれたのが薫子だった。あの時の光景は一生忘れない。薫子は私のヒーローなの。 Sejak saat itulah mereka berdua selalu bersama hingga SMA. Namun ketika Rintaro yang mengaku telah mendengarnya dari Waguri, seketika itu pula emosi Subaru jadi gak stabil dan menyudutkannya yang hanya mendengarkannya saja tanpa tahu apa-apa tentangnya. Ia juga menekankan Rintaro yang tidak tahu menahu tentang seberapa kerasnya perjuangan Waguri supaya dia bisa diterima di SMA Kikyo. Karena hal itulah Subaru ingin menjaga masa kini yang telah diraihnya. Ia juga mengaku menyadari tindakannya ini akan menyebabkannya dibenci oleh Waguri. Tapi meski begitu, asalkan dia bisa melindungi kebahagiaan serta perjuangan bestinya, itu udah cukup baginya. Di bawah dilema antara perasaan dan kenyataan yang berada tepat di depan mata, Rintaro jadi teringat dengan segala hal yang membuat Chidori dan juga Kikyo takkan bisa berada dalam satu pandangan. Walaupun begitu, ucapan Waguri di episode kedua lalu telah membuatnya membulatkan tekadnya. Gomen. Dekinai. Menyakitkan, tapi Subaru sendiri telah menduga jawaban tersebut. Karena ternyata siang tadi dia sempat melihat betapa bahagianya Waguri saat bersama Rintaro. Scene berpindah ke Rintaro yang jadi nggak bisa konsentrasi karena semua perkataan Subaru tadi. Terlepas dari ucapannya, Rintaro tak menyangka Subaru adalah orang yang sangat peduli terhadap orang lain. Setelah kereta berhenti, nampak dua gadis yang masuk dan bingung mau duduk di mana. Dan lagi-lagi Rintaro yang gak sadar diri 11-12 dengan Subaru nampak memberikan kursinya pada kedua gadis itu. Melihat hal tersebut, kedua gadis ini ingat Rintaro adalah pria yang sempat melakukan hal serupa saat di perpustakaan beberapa waktu lalu. Oleh karena itulah, mereka berdua menghampirinya untuk berterima kasih padanya. Setelah diingatkan, Rintaro pun baru mengingat mereka berdua. Arigatou gozaimashita. 勉強はかどりましたか？はい、すごい。はかどったならよかったです。それじゃあ。緊張した。ね。でもあの人すごく、超いい人だね。Setelah itu, Rintaro tak menyangka akan mendapat ucapan terima kasih dari orang lain. Tapi di saat itulah ia juga teringat dengan Waguri yang selalu mengucapkan terima kasih meski itu hanya untuk hal yang sepele. Hoshino-san ni dekinaiって言ったこと。それは本心だし。Setelah Pasukada memanggil nama Usami dan juga Rintaro, alhamdulillahnya mereka berdua lulus ujian. Setelah mendapat sorak-sorai gembira dari semua teman sekelas, nampak keduanya yang diwawancarai tentang pendapat mereka. Tidak seperti Usami yang matanya mengalami minus karena belajar berlebihan, satu kata yang Rintaro ucapkan membuat seisi kelas menangis haru mendengarnya. Ureshii. Oretachi gambatta na, Rintaro! Gambatta na!
人とも。 Di tengah kebahagiaan mereka, Rintaro sempat ingin menghubungi Waguri tentang hal ini. Tapi karena teringat dengan semua ucapan Subaru sebelumnya, hal tersebut membuatnya mengurungkan niatannya. Akan tetapi, bertepatan dengan perasaan Rintaro yang berdilema, tadi sengaja Saku menyenggol bangku Rintaro hingga semua isi laci mejanya berjatuhan. 薫子、凛太郎、これは、何？